Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lubang hitam Toya adalah lubang hitam terkuat di alam semesta asli. Gravitasi yang sangat besar, kekuatan menelan dan mendistorsi yang kuat, dapat mengubah seorang kesatria menjadi abu secara instan. Namun itu tidak berarti apa-apa bagi Lo Feng, karena ia memiliki armor kekuatan untuk melemahkan serangan hingga 1/100.000. Lo Feng dan pemimpin kota primal tiba di bagian terdalam lubang hitam Toya dalam waktu singkat. Itu tubuh asli lubang hitam Toya, kata pemimpin kota primal sambil menunjuk pada kejauhan. Lo Feng melihatnya, itu berbentuk bola dengan diameter 3 meter dan ada ukiran berwarna emas gelap di permukaannya. Ukiran itu membentuk gambar aneh dan bola itu mengarahkan gaya gravitasi yang luar biasa. Selaput di sekitar lubang hitam itu adalah selaput alam semesta asli yang menciptakan lubang dengan diameter sekitar 10.000 km. Lo Feng dan pemimpin kota primal terbang di samping lubang hitam dan melawan tarikan gravitasinya. Mereka terbang di sepanjang lubang membran itu. Di luar sana ada samudra semesta. Lo Feng terbang ke samudra semesta dan melihat aliran udara kekacauan yang merasukinya. Aliran udara kekacauan itu sangat dahsyat, tidak agresif sama sekali, tetapi kekuatannya dapat langsung memusnahkan seorang pejuang undying. Ini sangat kuat, seru Lo Feng. Jauh lebih kuat daripada aliran udara kekacauan di alam semesta miniku. Pemimpin kota primal berdiri di angkasa dan melihat aliran udara kekacauan yang tak berujung. Aku tidak yakin tentang alam semesta asli, tetapi alam semesta mini dari para Trugat semuanya memiliki aliran udara kekacauan sebagai sumber energinya. Aliran udara kekacauan di samudra semesta adalah yang paling murni, jauh lebih murni daripada yang ada di alam semesta mini. Lo Feng mengangguk. Alam semesta mini hanyalah alam semesta kecil dan aliran udara kekacauan tidak memiliki tekanan sama sekali. Itulah sebabnya Lo Feng tidak merasakan apapun sebelumnya ketika dia masih di tingkat bintang. Kalian akan menjelajah samudra semesta setelah meninggalkan alam semesta asli. Pemimpin kota primal berbalik dan melihat ke belakang. Mereka melihat lubang di tengah membran. Lubang itu tampak seperti layar yang menutupi separuh samudra semesta. Lo Feng tidak merasakan tekanan dari alam semesta asli, tetapi dia merasa alam semesta itu tak tersentuh, seperti halnya orang biasa merasakan matahari yang tak tersentuh. BTW guys, Mimin dapat masukan kalau guru Origin atau gurunya pemimpin kota primal dipanggilnya tetap guru Origin aja. Jangan leluhur Yuan ya, jadi gitu. Oke, kita lanjut lagi. Mengapa guru Origin berani menentang alam semesta asli? Bisik Lo Feng. Semakin kuat dirimu, semakin banyak yang kamu lihat. Pemimpin kota primal menatap membran itu. Bahkan para Trugat yang lahir sebelum inkarnasi agung tidak berani melawan alam semesta asli. Guru Origin adalah satu-satunya. Mungkin kamu hanya akan mengerti ketika kamu dapat menjelajahi samudra semesta dan mengalahkan para Trugat yang lahir sebelum inkarnasi agung. Pemimpin kota primal membawa Lo Feng. 39 lubang cacing alami dengan ukuran yang berbeda-beda. Semuanya mengarah ke tempat yang berbeda. Pemimpin kota primal tersenyum. Apakah kamu bisa membedakan lubang cacing ini? Lo Feng mengangguk. Peta itu akurat dan ada banyak deskripsi. Akan sangat mengerikan jika tersesat di samudra semesta. Lo Feng menunjuk ke lubang cacing yang relatif besar. Kita akan menyusuri lubang cacing ke-15. Setelah 2 hari, 2 makhluk muncul dari pusaran air luar angkasa.
Loveng terkejut. Dia melihat selaput besar di depan benda angkasa raksasa. Namun selaput itu rusak. Dia melihat ratusan lubang dan retakan di atasnya yang memungkinkan aliran udara kekacauan mengalir di antara samudera semesta dan selaput itu. Ini adalah alam semesta mini dengan diameter 100 juta tahun cahaya, kata pemimpin kota primal. Ini adalah alam semesta mini yang telah rusak. Ketika seorang Trugat meninggal, alam semesta mini miliknya juga akan hancur. Bentuk tertinggi dari makhluk agung adalah Trugat, dan bentuk tertinggi dari negara dewa adalah alam semesta mini. Jika seorang pejuang Undying meninggal, negara dewa miliknya akan hancur. Jika seorang Trugat meninggal, alam semesta mini miliknya juga akan hancur. Baiklah, ayo pergi. Aku akan menunjukkan alam semesta mini yang rusak ini kepadamu. Satu teleportasi memindahkan Loveng ke celah membran. Terdapat pecahan-pecahan ruang dan daratan, gunung-gunung besar yang mengambang, demikian pula beberapa mayat yang hancur. Alam semesta asli melahirkan banyak sekali makhluk hebat, dan setelah beberapa waktu, alam semesta asli akan mencapai puncaknya, mati dan hancur, kata pemimpin kota primal. Setelah itu, inkarnasi lain akan dimulai, dan banyak jenius akan lahir. Satu inkarnasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam setiap inkarnasi, akan ada beberapa Trugat, dan mereka masing-masing akan memiliki satu alam semesta mini. Banyak alam semesta mini yang tidak dapat dideteksi. Kami telah menemukan total 18.022 alam semesta mini. Loveng menahan napas. Ini adalah era alam semesta ketiga, kata pemimpin kota primal. Dan ada dua era alam semesta sebelum kita. Di seluruh samudera semesta, selain dua tempat perlindungan, hanya makhluk agung dari tiga era alam semesta yang masih hidup. Adapun yang lainnya, mereka semua sudah mati. Loveng terkejut. Pemimpin kota primal mengangguk. Ada tiga era alam semesta yang terwakili di samudera semesta. Era alam semesta ketiga kita masih berkembang pesat. Adapun dua era sebelum kita, mereka telah melalui inkarnasi yang lengkap. Akibatnya, mereka memiliki lebih banyak makhluk hebat daripada kita. Kita berada di era alam semesta ketiga, dan itu adalah era terlemah. Era pertama adalah yang terkuat. Loveng juga memahaminya. Pada awal mula alam semesta asli akan butuh waktu lama bagi makhluk-makhluk hebat untuk lahir. Bagaimanapun, teknik-teknik butuh waktu untuk disempurnakan. Namun seiring berjalannya waktu, waktu yang dibutuhkan akan berkurang. Era alam semesta ketiga, tempat dia berada mungkin baru melalui setengah dari inkarnasi. Namun dua era sebelumnya telah melalui inkarnasi secara lengkap. Jadi, jumlah makhluk-makhluk hebat berbeda. Pemimpin kota primal tersenyum. Tidak perlu meremehkan diri sendiri. Guru Origin menjajahi samudera semesta dan tak terkalahkan. Semua Trugat menghindarinya. Guru, apakah kamu mengatakan tiga era alam semesta dan dua tempat perlindungan? Loveng mengerutkan kening. Dua yang mana? Sebenarnya, dari jumlah alam semesta kecil, kita bisa tahu bahwa banyak sekali Trugat yang lahir, namun hampir semuanya sudah hancur. Ada dua kekuatan di samudera semesta, selain dari tiga era semesta, dan mereka termasuk dalam satu semesta mini. Kedua semesta mini itu lahir puluhan inkarnasi sebelum kita. Loveng terkejut, masih ada makhluk hidup dari sebelum kedua inkarnasi itu. Kedua alam semesta mini itu sangat besar, kata pemimpin kota primal. Biasanya, alam semesta mini memiliki diameter 100 juta tahun cahaya. Sedangkan untuk keduanya, yang satu berdiameter 2,1 miliar tahun cahaya, dan yang lainnya berdiameter 3,2 tahun cahaya. Itu adalah alam semesta mini terbesar, dan kita tidak dapat mengatakan dari inkarnasi mana mereka berasal. Loveng terkejut. Jika kedua alam semesta mini itu bertahan dari semua inkarnasi, mereka memang luar biasa.
3 era alam semesta, dan 2 tempat perlindungan adalah kekuatan di samudra semesta. Tentu saja, tidak ada kesatuan dalam era alam semesta manapun, sama seperti era kita, yang terbagi di antara 9 negara adik kuasa, dan 12 kekuatan tingkat atas. 2 era lainnya juga terbagi di antara puluhan kekuatan. Jadi samudra semesta itu kacau. Kekuatan lain apapun akan menyerangmu. 3 era reinkarnasi alam semesta dapat dibagi menjadi lusinan kekuatan dengan total hampir mencapai 100 kekuatan. Namun tidak satu pun dari ini yang sebanding dengan 2 tanah suci. Kedua tanah suci ini sangat kuat. Dibandingkan 1 lawan 1, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi mereka. Tentu saja, jika kita melihat seluruh era reinkarnasi alam semesta, dan bukan hanya kekuatan individu, bahkan alam semesta asli kita, yang tampaknya merupakan era reinkarnasi terlemah, akan lebih kuat daripada salah satu tanah suci saja. Aku menduga bahwa total kekuatan kedua tanah suci tersebut harus sebanding dengan kekuatan seluruh alam semesta asli kita. Jika kedua tempat suci itu disatukan, jumlah total Universe Master mungkin tidak sebanding dengan kita di alam semesta asli, tetapi mereka mungkin telah mengalami siklus reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mungkin tidak mengalahkan kita dalam hal kuantitas, tetapi dalam hal kualitas, mereka adalah yang terbaik. Setidaknya mereka berani keluar dari zona nyaman untuk berkelana dan menjelajah, dan kebanyakan dari mereka dapat memahami teknik terkuat. Ini adalah informasi yang dicatat oleh makhluk-makhluk agung dari alam semesta asli, era alam semesta kedua, era alam semesta pertama, dan 2 tempat suci. Dengan lambaian, pemimpin kota primal mengeluarkan bola kristal transparan yang berkilauan dengan benang-benang cahaya keemasan. Dengan nada serius dia berkata, "Ini adalah informasi yang sangat rahasia dan butuh waktu ribuan tahun bagi kami untuk mengumpulkannya. Beberapa dari materi ini mungkin melibatkan peristiwa yang sangat rahasia. Bahkan jika kekuatan alam semesta asli kita berkomunikasi dan bertukar informasi yang sangat rahasia selalu disembunyikan. Setelah kamu selesai menelusurinya, hancurkan semuanya." "Baik guru," kata Lofeng sambil mengangguk. Dengan bola kristal transparan di tangannya, Lofeng menembusnya dengan kekuatan ilahinya. Pada saat itu, informasi mengalir ke dalam pikirannya. Di dalam alam semesta yang runtuh ini, ada beberapa mayat dewa yang melayang jauh. Perhatian pemimpin kota primal terfokus pada Lofeng yang menerima informasi yang telah diberikan kepadanya. Mata Lofeng melebar saat dia menatap pemimpin kota primal. "Apakah kamu sudah merasakan tekanannya?" Pemimpin kota primal tertawa. Lofeng mengangguk berulang kali. Setelah mengetahui semua informasi rahasia ini, Lofeng merasakan krisis yang meningkat. Ia terlalu lemah. Alam semesta asli tempat ia berasal memang yang terlemah. Kekuatan ilahinya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sebagai pihak yang lebih lemah, ia mengandalkan alam semesta miniatur, sayap sawu, dan piala pasir api untuk memungkinkan dirinya menjadi salah satu yang bernasib lebih baik di alam semesta asli. Namun jika ia dibandingkan dengan mereka yang berada di samudra semesta, jelas bahwa ia akan berada di urutan terakhir. Sama seperti 2 tempat suci itu, dalam hal kekuatan dewa, Lofeng kalah dalam hal kekuatan lebih jauh lagi. Semua orang yang membentuk 2 tempat suci itu mampu memahami teknik terkuat mereka. "Awalnya, aku bermaksud agar kamu datang ke sini hanya setelah kamu menjadi Universe Master," kata pemimpin kota primal. "Kamu mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memenangkan pertarungan, tetapi kamu sangat kompeten dalam menjaga dirimu tetap hidup. Jika kamu terus mengasah dan mengasah keterampilanmu, itu akan sangat membantumu menjadi seorang Universe Master." Lofeng mengangguk. Pemimpin kota primal memimpin jalan bagi Lofeng. Mereka meninggalkan alam semesta mini yang hampir runtuh dalam sekejap dan melanjutkan perjalanan mereka. Pada hari ke-6 setelah Lofeng memasuki samudra semesta, di tengah aliran udara kacau yang tak berujung, tepat di depan adalah salah satu tanah berbahaya, kata pemimpin kota primal menunjuk ke suatu titik.
Ini adalah sungai pasir bergetar. Meskipun tingkat bahayanya jauh lebih rendah daripada 3 tanah paling berbahaya, jika tertangkap masuk tanpa izin, kamu masih akan menghadapi bahaya pemusnahan. Bahkan bagiku, aku harus lebih berhati-hati saat menjelajahi tanah itu. Jika kita begitu sombong hingga berteleportasi kemanapun yang kita inginkan di dalam sungai pasir bergetar, aku khawatir kita akan berada dalam bahaya pemusnahan. Dalam sekejap mata, sudah tiba hari ke-8 Lo-Fong berada di lautan semesta. Pemimpin kota primal membawa Lo-Fong pada teleportasi lain sebelum mereka akhirnya berhenti. Sebentar lagi, kita akan dapat melihat salah satu dari 3 daratan paling berbahaya, yaitu sektor puncak miring. Daratan berbahaya lainnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sektor puncak miring. Di kejauhan tampak sebuah gunung yang tinggi. Salah satu puncaknya telah jatuh ke tengah gunung, seolah-olah ada suatu eksistensi agung dengan kekuatan tak terbatas telah membelah gunung itu secara horizontal, menyebabkan puncaknya jatuh ke tengah gunung. Ini adalah sektor puncak miring. Jelas pemimpin kota primal dinamakan puncak miring karena puncak gunung itu jatuh miring. Beberapa saat kemudian, Lo-Fong dan pemimpin kota primal berhasil mencapai area luar sektor puncak miring. Banyak batu-batu besar berterbangan dengan kecepatan tinggi. Sebelumnya, ketika mereka mengamati pemandangan dari jarak 100 juta tahun cahaya, batu-batu itu tampak seperti batu-batu kecil. Sekarang, jika dilihat dari dekat, batu-batu itu begitu besar sehingga hampir tak terukur. Lihat, kata pemimpin kota primal, itu adalah salah satu makhluk hebat dari ras Jiu, salah satu ras puncak dari era alam semesta pertama. Pemimpin kota primal menunjuk seekor binatang buas di kejauhan. Binatang itu tampak seperti binatang terbang dengan sayap raksasa yang ditutupi sisi dan tubuh berwarna merah darah. Binatang itu sedang melihat ke arah mereka. Mata tunggal binatang terbang itu memancarkan ekspresi ketakutan. Lalu ia berteleportasi menjauh secepat yang ia bisa. Mereka berteleportasi berulang kali, dan momen panjang lainnya berlalu. Mereka akhirnya mendarat di sebuah bebatuan langit dengan diameter sekitar 8,2 tahun cahaya. Wilayah eksternal sektor puncak miring memiliki banyak sekali batu langit, dan batu-batu ini terus-menerus terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, kata pemimpin kota primal. Namun, berdiri di atas batu langit ini, kamu akan menyadari bahwa semua batu lainnya tampak relatif statis. Pendiri kapak besar saat ini ada di sektor puncak miring. Jadi, makhluk-makhluk hebat dari ras manusia kita di samudra semesta sebagian besar berkumpul di sektor puncak miring ini. Lo-Fong pun mulai mengerti. Tidak heran jika pencipta kapak besar tidak menyadari apa yang terjadi sebelumnya di wilayah rahasia Yuan Ao. Ternyata dia ada di sini. Batu langit ini akan menjadi tempat berkumpul sementara bagi umat manusia kita. Jelas pemimpin kota primal. Tentu saja, para Universe Master dari ras lain dari aliansi Hong juga akan berkumpul di sini. Ayo ikuti aku. Dia membawa Lo-Fong pergi melalui teleportasi jarak pendek. Mereka mencapai titik lain yang berjarak 3 tahun cahaya dari batu angkasa tadi. Di tengah lembah terdapat sebuah kuil. Di luar kuil, 2 sosok tengah asik mengobrol santai. Ketika mereka melihat Lo-Fong dan pemimpin kota primal tiba-tiba datang, mereka bergegas menyambutnya. Saat Lo-Fong mendarat di dalam lembah, dia bisa merasakan total 5 Universe Master di dalam dan di luar kuil. Mereka semua adalah Universe Master yang pernah dilihat Lo-Fong sebelumnya melalui alam semesta virtual, dan mereka memancarkan aura yang sama dengan yang disimulasikan di alam semesta virtual. Itulah sebabnya Lo-Fong dapat menentukan identitas mereka dengan jelas. Dari kelimanya, 3 berasal dari ras manusia, dan 2 adalah anggota aliansi Hong dan berasal dari ras non-manusia. 3 sosok melangkah keluar dari istana untuk menyambut mereka. Jelas terlihat karena pemimpin kota primal merupakan sosok yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Pemimpin Bima Sakti, selamat datang di sektor puncak miring. Suara tawa yang ramah terdengar. Orang ini adalah seseorang yang dikenal Lo-Fong, yaitu Master jarak jauh. Lo-Fong melihat sekeliling.
Master Penggong, Master Kegelapan, Master Batu Api, dan Master Penjara Kecoa. Terima kasih telah menyambutku di sini. Master Batu Api berkata, kekuatanmu cukup untuk melihat area luar sektor puncak miring bersama para Universe Master lainnya. Namun tidak cukup untuk berpetualangan sendirian dan mendapatkan harta karun sejati. Para Truga dari era alam semesta pertama semuanya mania. Jika kamu bertemu salah satu dari mereka, kamu mungkin mati. Tentu saja, kamu memiliki banyak tubuh, tetapi harta karun sejati dengan tubuh manusiamu mungkin akan hilang. Kurasa harta karun sejatimu sangat berharga. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Memang benar bahwa Master Batu Api ini terus terang. Dia tahu dia tidak cukup kuat, tetapi tidak perlu bersikap terus terang seperti itu. Lihat saja alam semesta mini yang rusak itu, dan kamu akan tahu berapa banyak Trugat yang telah meninggal. Hampir tidak ada yang bisa hidup lebih dari 3 inkarnasi, kecuali 2 tempat suci. Lo Feng mengangguk. Memang ada banyak misteri di samudera semesta. Mengapa hanya 3 inkarnasi? Dan mengapa 2 tempat perlindungan itu menjadi pengecualian? Era alam semesta pertama menghadapi kepunahan, kata pemimpin kota primal. Jadi mereka melatih diri mereka dengan kegilaan. Tidak diragukan lagi, kamu hanya dapat memutus lingkaran jika kamu menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, kedua tempat perlindungan itu berhasil, jadi tidak ada yang mau menyerah. Lo Feng, kamu harus berhati-hati terhadap makhluk-makhluk hebat dari era alam semesta pertama. Baik guru, Lo Feng mengangguk. Tak lama kemudian, Master Jarak Jauh, Master Penggong, Master Kegelapan Mutlak, Master Batu Api, dan Master Penjara Kecoa meninggalkan istana dan mulai berpetualangan melewati sektor puncak miring. Hanya Lo Feng dan pemimpin kota primal yang tersisa di istana. Lo Feng, aku juga akan berpetualang, kata pemimpin kota primal. Hubungi aku melalui alam semesta virtual. Lo Feng menoleh ke arah istana dewa. Sekarang dialah satu-satunya orang di sana. Tampaknya makhluk-makhluk agung di samudera semesta memang sedang mengasah diri mereka sendiri. Aku perlu mempelajari informasi tentang sektor puncak miring dan makhluk-makhluk agung. Di atas sebuah batu di luar istana dewa, Lo Feng memejamkan mata dengan menyilangkan kaki dan mulai mengatur informasi serta menyorot bagian-bagian penting. Batu-batu itu berterbangan dengan kecepatan beberapa kali kecepatan cahaya. Tetapi Lo Feng tampak tenang. Dia tidak terburu-buru untuk menjelajahi area luar sektor puncak miring. Lo Feng mengeluarkan sebuah token. Guru Susanke menghubungiku. Tidak heran itu adalah token komunikasi yang sangat berharga. Aku dapat melakukan kontak bahkan di samudera semesta. Lo Feng menembus token itu dengan jejak pikirannya. Lo Feng, apakah kamu ada di samudera semesta? Susanke menyampaikan sepotong informasi. Ya, jawab Lo Feng. Tanah ekstrim yang mana? Tanya Susanke. Sektor puncak miring. Bagaimana kamu tahu aku berada di salah satu tanah ekstrim? Karena mereka memiliki harta karun yang paling berharga. Kemana lagi kamu akan pergi? Apakah ke tempat terpencil dan berbahaya hanya dengan sedikit barang berharga? Umat manusia tidaklah bodoh. Baiklah, jika kamu menghadapi bahaya, kamu dapat meminta bantuan. Tetapi aku harap kamu tidak melakukannya. Aku mengerti, jawab Lo Feng. Samudera semesta jauh di dalam aliran udara yang kacau, di tempat berbahaya yang dikenal sebagai domain Behua Shuilan, sebuah istana melayang. Ada pelayan di istana. Ada hampir 100 kekuatan di samudera semesta, tetapi tidak ada kekuatan yang ingin mengganggu Susanke. Semua orang tahu dia orang yang sulit diatur. Di dalam istana, seorang tetua yang tinggi besar duduk di singgasana, dan seorang manusia dengan ekor ular dan tubuh manusia melayaninya. Putih, adikmu juga memasuki samudera semesta. Selamat untuk guru, kata Putih. Masih terlalu dini untuk memberi selamat kepadaku sekarang. Dia tidak cukup kuat. Putih, kamu telah mengikutiku paling lama. Jadi kamulah yang paling mengenalku. Adik keduamu mengecewakanku. Jadi aku hampir menyerah padanya sekarang.
kamu yang paling pekerja keras. Tetapi aku tahu bahwa Loveng memiliki potensi terbesar, diikuti oleh adik keduamu. Kamu memiliki potensi paling kecil, tetapi sekarang kamu yang terkuat. Putih membungkuk. Aku sudah berlatih dalam waktu yang lama, dan aku selalu berada di sisimu. Aku telah melihat banyak hal, jadi aku lebih memahaminya. Dia rendah hati dan tidak pernah pamer. Bahkan kasar api memandang rendah Putih karena dia hanya menganggapnya sebagai pelayan. Dia tidak tahu bahwa Putih telah melampauinya. Aku akan memberimu kesempatan yang sama seperti yang dimiliki adik kedua dan ketigamu. Pergilah ke samudra semesta. Aku tidak bisa memberimu harta karun sejati yang paling cocok untukmu. Jadi, aku akan memberimu benda aneh ini. Kayu dewa, aku sudah memilikinya sejak lama, tetapi aku hanya menganggapnya sebagai barang koleksi. Kamu seharusnya bisa menggunakan kekuatannya. Tubuh Putih bergetar. Kesempatan yang sama seperti yang dimiliki saudaranya yang kedua dan ketiga. Dia telah menunggu ini begitu lama. Putih membungkuk sebelum meninggalkan istana. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Dan wah, akhirnya teman-teman kita lebih terbuka informasi mengenai samudra semesta ya. Jadi di samudra semesta itu ada banyak kekuatan ya, terutama dari 3 era reinkarnasi. Era reinkarnasi pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga ini ya Loveng sekarang atau sering disebut alam semesta asli ya. Diingat-ingat teman-teman, mohon diingat-ingat ya, makin meluas ini informasinya. Ditambah lagi ada 2 alam semesta mini yang besar. Seharusnya ya, ini perkiraan Mimin karena Mimin belum pernah sampai tamat bacanya, kayaknya itu dimiliki oleh 2 kekuatan di atas Trugat teman-teman. Kalau Trugat kan tahu sendiri lah ya, kayak pendiri kapak besar. Seharusnya ranah di atas Trugat 2 orang itu mungkin ya, karena semesta mininya aja besar banget, 2,1 miliar tahun cahaya sama 3,2 ya. Ya, seperti itu teman-teman. Di next episode mungkin ada informasi baru, kita tunggu aja. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Jangan lupa like,